Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Haji Dedi dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai kode etik akuntan Indonesia. Next. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri itu I Gustia Yusri Maduatnyani dengan NIM tertera, dan teman saya Ignatius Bagaskara Prijati Santosa dengan NIM tertera. Dan saya Dini Kartikasari dengan NIM yang tertera. Saya Nafisa Rahmani dengan NIM tertera. Next. Dalam materi ini ada beberapa hal yang ingin kami bahas. Yang pertama yaitu kepatuhan terhadap kode etik, prinsip dasar etika, dan kerangka kerja konseptual. Yang kedua yaitu akuntan yang bekerja di bisnis. Yang ketiga yaitu akuntan yang berpraktik melayani publik. Yang keempat yaitu independensi dalam perikatan audit dan perikatan review. Dan yang kelima yaitu materi mengenai independensi dalam perikatan asuransi selain perikatan audit dan perikatan review. Next. Oke, yang pertama yaitu mengenai kepatuhan terhadap kode etik, prinsip dasar etika, dan kerangka kerja konseptual. Next. Ketentuan umum. Jadi, ciri pembeda profesi akuntan adalah kesediaannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik. Tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik, di mana kode etik itu berisi persyaratan dan materi aplikasi yang memungkinkan akuntan untuk memenuhi tanggung jawab mereka untuk bertindak dalam melindungi kepentingan publik. Di mana akuntan harus mematuhi kode etik, menjunjung tinggi prinsip dasar etika, dan kepatuhan terhadap persyaratan spesifik dari kode etik demi memenuhi tanggung jawabnya untuk bertindak bagi kepentingan publik. Apabila terdapat keadaan ketika peraturan perundang-undangan menghalangi akuntan untuk mematuhi bagian tertentu dari kode etik, maka peraturan perundang-undangan tersebut berlaku dan akuntan harus mematuhi seluruh bagian lain dari kode etik. Next. Masih mengenai dengan ketentuan umum, jadi pertimbangan dalam bertindak untuk kepentingan publik saat melakukan kegiatan profesional itu biasanya didasari oleh dua hal. Yang pertama yaitu preferensi atau persyaratan klien individu atau organisasi. Yang kedua yaitu berdasarkan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Di mana kepatuhan terhadap persyaratan kode etik tidak berarti bahwa akuntan akan selalu memenuhi tanggung jawabnya untuk bertindak bagi kepentingan publik. Dalam keadaan yang tidak biasa, ketika akuntan meyakini bahwa mematuhi persyaratan tertentu dari kode etik dapat mengakibatkan hasil keluaran yang tidak sepadan atau yang tidak memenuhi kepentingan publik, dalam keadaan demikian, akuntan disarankan untuk berkonsultasi dengan asosiasi profesi atau regulator yang terkait. Next. Selanjutnya itu prinsip dasar etika. Jadi terdapat 5 prinsip dasar etika untuk akuntansi. Antara lain yaitu integritas, yang kedua itu objektivitas, yang ketiga itu kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keempat itu kerahasiaan, dan yang kelima itu perilaku profesional. Next. Selanjutnya akan saya bahas secara mendalam. Yang pertama yaitu mengenai integritas. Jadi, integritas itu melibatkan keterus-terangan, kejujuran, dan kekuatan karakter untuk bertindak dengan tepat. Bahkan ketika menghadapi tekanan untuk melakukan hal yang tidak seharusnya atau ketika melakukan hal tersebut dapat menimbulkan potensi konsekuensi yang merugikan bagi pribadi atau organisasi.
Akuntan tidak boleh secara sengaja dikaitkan dengan laporan, komunikasi, atau informasi lain ketika akuntan percaya bahwa informasi tersebut berisi kesalahan atau pernyataan yang menyesatkan secara material. Yang kedua yaitu berisi pernyataan atau informasi yang dibuat secara tidak hati-hati, atau penghilangan atau pengkaburan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga akan menyesatkan. Next. Yang kedua yaitu mengenai objektivitas. Jadi dalam konteks objektivitas, akuntan harus menerapkan pertimbangan profesional tanpa dikompromikan oleh bias. Yang kedua yaitu benturan kepentingan atau pengaruh atau ketergantungan yang tidak semestinya terhadap individu, organisasi, teknologi, atau faktor lainnya. Akuntan tidak boleh melakukan aktivitas profesional jika suatu keadaan atau hubungan terlalu mempengaruhi pertimbangan profesionalnya atas aktivitas tersebut. Next. Yang ketiga yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Jadi, kompetensi dan kehati-hatian profesional itu digunakan untuk mencapai atau mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, di mana berdasarkan standar profesi atau standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesi dan standar teknis yang berlaku, di mana memberikan jasa kepada klien dan organisasi tempatnya bekerja dengan kompetensi profesional mensyaratkan akuntan untuk menggunakan pertimbangan yang baik dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional ketika melakukan kegiatan profesional. Akuntan sendiri itu menjaga kompetensi profesional yang mensyaratkan suatu kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman atas bisnis yang relevan. Kesungguh-sungguhan mencakup tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan persyaratan penugasan secara hati-hati, cermat, dan tepat waktu. Next. Selanjutnya itu mengenai kerahasiaan. Hal yang harus dilakukan akuntan untuk menjaga kerahasiaan yaitu yang pertama mewaspadai terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak sengaja termasuk dalam lingkungan sosial dan khususnya rekan bisnis atau anggota keluarga. Yang kedua yaitu menjaga kerahasiaan informasi di dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja. Yang ketiga yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau organisasi tempatnya bekerja. Yang ketiga yaitu tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Yang terakhir yaitu tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia apapun baik yang diperoleh atau diterima sebagai hasil dari hubungan profesional atau bisnis. Next. Yang terakhir, dasar yang terakhir yaitu ada perilaku profesional, di mana prinsip perilaku profesional itu mensyaratkan akuntan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, berperilaku konsisten dengan tanggung jawab profesi untuk bertindak bagi kepentingan publik dalam semua aktivitas profesional dan hubungan bisnis, dan menghindari perilaku apapun yang diketahui atau seharusnya diketahui yang dapat mendiskreditkan profesi. Akuntan tidak boleh terlibat dalam bisnis, pekerjaan, atau aktivitas apapun yang diketahui akan merusak atau mungkin merusak integritas, objektivitas, atau reputasi baik dari profesi
dan hasilnya tidak sesuai dengan prinsip dasar etika. Ketika melakukan aktivitas pemasaran atau promosi, akuntan dilarang mencemarkan nama baik profesi. Akuntan harus bersikap jujur dan mengatakan yang sebenarnya. Next. Oke, kerangka kerja konseptual. Jadi, kerangka kerja konseptual ini menetapkan suatu pendekatan bagi akuntan untuk mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Yang kedua yaitu untuk mengevaluasi ancaman yang teridentifikasi, dan yang terakhir itu untuk mengatasi ancaman dengan menghilangkan atau menurunkannya sampai level yang dapat diterima. Jadi dalam menerapkan kerangka kerja konseptual ini, dalam penerapannya itu hal yang harus dilakukan yaitu memiliki sikap yang selalu mempertanyakan, di mana sikap yang selalu mempertanyakan ini berarti seorang akuntan itu tidak menerima informasi secara mentah-mentah. Ada hal yang harus diidentifikasi atau dipertanyakan oleh akuntan. Yang kedua yaitu menerapkan pertimbangan profesional. Yang ketiga yaitu menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai. Dan yang terakhir yaitu mempertimbangkan hal lain seperti bias dan budaya organisasi. Next. Oke, mengenai sikap yang selalu mempertanyakan. Jadi, sikap yang selalu mempertanyakan itu biasanya melibatkan pertimbangan sumber, relevansi, dan kecukupan informasi yang diperoleh dengan mempertimbangkan sifat ruang lingkup dan keluaran dari aktivitas profesional yang dilakukan, dan bersikap terbuka dan waspada terhadap kebutuhan investigasi lebih lanjut atau tindakan lainnya. Next. Oke, dalam mempertimbangkan sumber, relevansi, dan kecukupan informasi yang diperoleh, itu ada pun hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu mengenai informasi baru telah muncul atau telah terjadi perubahan fakta dan keadaan. Yang kedua yaitu informasi atau sumbernya mungkin dipengaruhi oleh bias atau kepentingan pribadi. Yang ketiga yaitu terdapat alasan untuk mengkhawatirkan bahwa informasi yang berpotensi relevan mungkin telah hilang dari fakta dan keadaan yang diketahui akuntan. Yang keempat yaitu terdapat inkonsistensi antara fakta dan keadaan yang diketahui dan ekspektasi akuntan. Yang kelima yaitu informasi tersebut memberikan basis yang memadai untuk mencapai suatu kesimpulan. Yang terakhir yaitu mungkin terdapat kesimpulan yang memadai lainnya yang dapat dibuat berdasarkan informasi yang tersedia. Next. Pertimbangan profesional. Jadi dalam pertimbangan profesional itu mencakupi beberapa hal yaitu aplikasi pelatihan, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman profesional relevan yang sepadan dengan fakta dan keadaan, termasuk sifat dan ruang lingkup aktivitas profesional tertentu, dan berbagai kepentingan hubungan yang terlibat. Next. Oke, pengujian pihak ketiga. Jadi tadi saya katakan bahwa dalam mengecek suatu informasi itu kita juga memerlukan pihak ketiga, di mana pihak ketiga itu diharapkan rasional dan memiliki informasi yang memadai. Pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai itu biasanya merupakan suatu
pertimbangan oleh akuntan, apakah kesimpulan yang sama mungkin akan dibuat oleh pihak lainnya. Di mana dalam pertimbangan tersebut dibuat dari perspektif pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, sehingga apa yang dibuat akuntan itu sudah sesuai atau relevan, seperti itu. Dalam praktiknya itu yang bisa kita lihat pada gambar, apabila kita harus bisa kita lihat pada gambar itu mempertanyakan apakah ada ancaman terhadap satu atau lebih prinsip dasar etika. Jika tidak ada, itu tidak perlu dilakukan tindak lanjut. Dan apabila iya, maka kita harus mempertanyakan lagi apakah ancaman tersebut berada pada level yang dapat diterima. Jika iya, kita tidak usah lanjut untuk memeriksa lebih dalam. Apabila ancaman tersebut tidak bisa diterima, maka ada pun beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mengatasi ancaman tersebut. Yang pertama yaitu menghilangkan keadaan yang memunculkan ancaman. Yang kedua yaitu menerapkan pengamanan untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima. Dan yang terakhir yaitu menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu. Next. Oke. Ini yaitu ancaman mengenai kepentingan pribadi, di mana ancaman berupa kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan mempengaruhi pertimbangan atau perilaku akuntan secara tidak tepat. Yang kedua yaitu ancaman mengenai telaah pribadi, di mana ancaman ketika akuntan tidak dapat, di mana ancaman ini itu ketika akuntan tidak dapat secara tepat melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah dibuatnya, atau aktivitas yang dilakukan oleh akuntan atau individu dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja yang diandalkan oleh akuntan ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari pelaksanaan aktivitas yang sedang diberikan. Yang ketiga yaitu ada ancaman advokasi. Ancaman advokasi ini merupakan ancaman yang terjadi ketika akuntan mendukung posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja sampai pada titik yang dapat mempengaruhi objektivitasnya. Next. Yang keempat yaitu ancaman kedekatan. Ancaman kedekatan ini sendiri itu terjadi karena hubungan yang lama atau hubungan yang dekat dengan klien atau organisasi tempatnya bekerja, di mana akuntan terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau organisasi tempatnya bekerja, atau terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka. Yang terakhir itu ada ancaman intimidasi. Ancaman intimidasi ini sendiri itu terjadi ketika akuntan dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan. Ini termasuk upaya mempengaruhi akuntan secara tidak semestinya. Next. Oke, yaitu yang selanjutnya itu ada pertimbangan lain saat menerapkan kerangka kerja konseptual. Yang pertama yaitu pertimbangan profesional yang berhubungan dengan bias, di mana bias disengaja atau tidak disengaja itu dapat mempengaruhi penerapan pertimbangan profesional saat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan prinsip dasar suatu etika.
biasanya bias ini meliputi bias jangkar, di mana bias jangkar itu merupakan kecenderungan untuk menggunakan bagian informasi awal sebagai patokan atau dibandingkan dengan informasi selanjutnya yang tidak dinilai secara memadai. Yang kedua yaitu ada bias automatisasi, di mana bias ini itu merupakan kecenderungan untuk memilih keluaran yang dihasilkan dari sistem yang terotomatisasi bahkan ketika penalaran manusia atau informasi yang kontradiktif itu menimbulkan pertanyaan apakah keluaran tersebut dapat diandalkan atau sesuai dengan tujuan. Yang ketiga itu ada bias tersedia, di mana bias ini merupakan kecenderungan untuk memberikan bobot lebih pada peristiwa atau pengalaman langsung yang terlintas dalam pikiran dibandingkan dengan pertimbangan lainnya. Yang keempat itu ada bias konfirmasi, di mana itu kecenderungan untuk memberikan bobot lebih pada informasi yang menguatkan keyakinan yang ada daripada informasi yang bertentangan atau menimbulkan keraguan atas keyakinan tersebut. Yang kelima itu pemikiran kelompok, yaitu kecenderungan kelompok individu mendukung kreativitas dan tanggung jawab individu dan sebagai hasilnya mencapai keputusan tanpa disertai alasan kritis atau pertimbangan alternatif. Yang keenam itu ada bias keyakinan berlebih, di mana ini merupakan kecenderungan untuk melebih-lebihkan kemampuan seorang untuk membuat penilaian risiko yang akurat atau pertimbangan atau keputusan lainnya. Yang terakhir itu ada bias representasi, di mana ini cenderung untuk mendasarkan pemahaman pada suatu pola pengalaman, peristiwa atau keyakinan yang dianggap representatif. Yang kedua yaitu hal yang harus dipertimbangkan yaitu budaya organisasi, di mana dukungan budaya etis dalam organisasi ini sendiri adalah hal yang paling penting saat mempertimbangkan penerapan kerangka kerja konseptual ini sendiri. Next. Oke, pertimbangan untuk perikatan audit, perikatan review, dan perikatan assurance lainnya. Jadi, standar pengendalian mutu penetapan persyaratan dan materi aplikasi yang berkaitan dengan budaya kantor dalam konteks tanggung jawab kantor untuk merancang, mengimplementasikan, dan menjalankan sistem audit atas laporan keuangan, perikatan asuransi lainnya, atau jasa terkait. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nafisa. Oke, terima kasih. Untuk bagian selanjutnya akan membahas tentang akuntan yang bekerja di bisnis. Next. Oke, dimulai dari seksi 200 mengenai penerapan kerangka kerja konseptual, yang dimana bagian kode etik ini tuh mengatur persyaratan dan aplikasi praktis untuk akuntan yang beroperasi dalam bisnis. Namun, bagian ini tidak mencakup seluruh situasi, termasuk aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang mungkin dihadapi. Akuntan yang bekerja di bisnis itu harus selalu waspada terhadap potensi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika sesuai dengan kerangka kerja konseptual. Jadi bisa dibilang akuntan yang bekerja di bidang bisnis ini merupakan seseorang yang bekerja di bidang-bidang seperti perdagangan, industri, jasa, sektor publik,
pendidikan, sektor nirlaba, maupun itu dalam badan profesional atau regulator yang mungkin menjadi karyawan, terus karyawan tetap, rekan, direktur, manajer, ataupun sukarelawan. Next. Oke, untuk persyaratannya sendiri itu akuntan itu diharapkan mendorong dan mempromosikan budaya berbasis etika dalam organisasi dengan mempertimbangkan posisi dan senioritasnya dalam organisasi. Di sini ada contoh tindakan yang mungkin bisa diambil, itu termasuk pengenalan, implementasi, dan pengawasan. Itu yang pertama ada program pendidikan dan pelatihan etika, yang kedua ada proses evaluasi kerja, dan kriteria penghargaan manajemen yang mendukung budaya etis, yang ketiga kebijakan etika dan whistleblowing, dan yang terakhir ada kebijakan dan prosedur yang didesain untuk mencegah ketidakpatuhan terhadap peraturan. Next. Oke, selanjutnya ini mengenai ancaman yang juga dijelaskan sebelumnya. Di seksi 200 ini juga ada terdapat ancaman, di mana ada 5 ancaman. Yang pertama ada ancaman kepentingan pribadi. Ini tuh terkait dengan kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan mempengaruhi pertimbangan atau perilaku akuntan secara tidak layak. Yang kedua, ancaman telah pribadi. Terjadi ini akibat dari akuntan tidak dapat sepenuhnya melakukan evaluasi atas pertimbangan yang dilakukan. Yang ketiga ada ancaman advokasi. Ancaman itu terjadi ketika akuntan akan mempromosikan posisi organisasi kepada pekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitas. Yang keempat ada ancaman kedekatan, di mana ini terjadi ketika akuntan terlalu bersimpati atau terlalu mudah menerima pekerjaan mereka karena hubungan yang dekat atau yang sudah berlangsung lama. Yang terakhir itu ada ancaman intimidasi. Nah, ancaman ini terjadi ketika akuntan itu dihalangi untuk bertindak objektif karena tekanan yang nyata dan dirasakan, termasuk upaya mempengaruhi akuntan secara tidak sepantasnya. Next. Oke, setelah kita identifikasi ancaman, langkah selanjutnya itu evaluasi ancaman yang dimana penilaian akuntan itu tergantung pada sifat dan cakupan aktivitas profesionalnya, serta dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan operasional di organisasi tempat dia bekerja. Selanjutnya itu cara mengatasi ancamannya sendiri. Di seksi selanjutnya, di seksi 210 hingga 270 nanti, itu akan selama pelaksanaan aktivitas profesional dan termasuk contoh tindakan yang tepat yang dapat mengatasi ancaman tersebut. Kemudian terkait dengan berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Jadi ketika berkomunikasi sesuai dengan kode etik ini, akuntan itu harus mengidentifikasi individu yang tepat dalam struktur tata kelola organisasi. Jika berkomunikasi dengan subkelompok dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, akuntan itu harus mempertimbangkan apakah semua pihak yang bertanggung jawab itu perlu mendapatkan informasi yang cukup. Next. Oke, lanjut ke seksi 210 mengenai benturan kepentingan. Jadi di sini benturan kepentingan itu dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dan prinsip dasar etika lainnya. Di sini terdapat contoh situasi yang memunculkan benturan kepentingan itu yang pertama, ketika berposisi sebagai manajemen atau pihak yang bertanggung jawab tata kelola dari dua organisasi pemberi kerja dan memperoleh informasi rahasia dari salah satu organisasi yang mungkin digunakan oleh akuntan untuk menguntungkan atau merugikan organisasi yang lain. Yang kedua itu ada melakukan aktivitas profesional untuk dua pihak dalam suatu kerjasama yang mempekerjakan akuntan untuk membantu pihak-pihak tersebut secara bersama. Yang ketiga itu ketika menyusun informasi keuangan untuk anggota manajemen tertentu dari organisasi tempat bekerja yang sedang berupaya untuk melakukan pembelian atas entitas tersebut, bisa dibilang manajemen buyout. Yang keempat, ada bertanggung jawab dalam memilih pemasok bagi organisasi tempat bekerja ketika terdapat anggota keluarga inti atau kolega dari akuntan yang akan memperoleh keuntungan tersebut. Dan yang terakhir, itu ada berposisi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola di organisasi tempat
untuk memberikan persetujuan investasi. Yang salah satu pilihan investasinya itu akan meningkatkan nilai portofolio dari investasi pribadi akuntan sendiri. Next. Oke, jadi terdapat contoh tindakan yang dapat dilakukan sebagai pengaman untuk mengatasi ancaman yang muncul karena benturan kepentingan. Itu bisa dilakukan dengan memisahkan tanggung jawab dan tugas tertentu dan mendapatkan pengawasan yang tepat. Misalnya bertindak di bawah pengawasan di bawah direktur atau komisaris. Next. Lanjut ke seksi 220 mengenai penyusunan dan penyajian informasi. Di sini akuntan itu terlibat dalam penyusunan atau penyajian informasi keuangan dan non-keuangan yang mungkin tersedia bagi publik atau digunakan untuk keperluan internal. Di mana akuntan itu harus menyusun atau menyajikan informasi keuangan dengan yang pertama, menggunakan basis pelaporan keuangan yang sesuai. Yang kedua, tidak menyesatkan atau memengaruhi keluaran suatu kontrak atau peraturan secara tidak tepat. Yang ketiga, menerapkan pertimbangan profesional. Yang keempat, menghindari pengaruh atau ketergantungan dari individu, organisasi, atau teknologi. Yang kelima, menyadari risiko bias. Nah, cara untuk mengatasi informasi yang menyesatkan itu, akuntan bisa berbicara dengan atasan atau manajemen yang relevan di organisasi tempatnya bekerja, atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan meminta tindakan yang sesuai untuk memperbaiki informasi tersebut. Yang kedua, berkonsultasi tentang kebijakan organisasi terkait penanganan permasalahan tersebut secara internal, seperti kebijakan etika atau kebijakan pelaporan pelanggaran. Next. Oke, selanjutnya di seksi 230 mengenai bertindak dengan keahlian yang memadai, di mana akuntan itu di sini bertindak dengan keahlian yang memadai. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mensyaratkan akuntan hanya melaksanakan tugas signifikan ketika dapat memperoleh pelatihan yang memadai, mempunyai pengalaman, dan kecukupan waktu dalam melaksanakan tugas yang relevan. Sini terdapat keadaan yang memunculkan ancaman dalam pelaksanaan prinsip kompetensi dan kehati-hatian. Itu yang pertama, ketika waktu yang tidak mencukupi untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas secara memadai. Yang kedua, informasi yang tidak lengkap, terbatas, atau tidak cukup untuk melaksanakan tugas tersebut secara memadai. Yang ketiga, pengalaman, pelatihan, atau pendidikan yang tidak memadai. Dan yang terakhir, ada sumber daya yang tidak cukup untuk melaksanakan tugas secara memadai. Selanjutnya, ini tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut itu bisa dilakukan mendapatkan bantuan atau pelatihan dari seseorang dengan keahlian yang dibutuhkan dan memastikan kecukupan waktu dalam melaksanakan tugas yang relevan. Next. Selanjutnya masuk ke seksi 240 mengenai kepentingan keuangan, kompensasi, dan insentif yang terkait dengan pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan. Di mana akuntan ini tidak boleh memanipulasi informasi dalam laporan keuangan atau menggunakan informasi rahasia untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk keuntungan keuangan pihak lain. Terdapat keadaan juga yang dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap prinsip objektivitas dan kerahasiaan. Itu yang pertama, memiliki motif dan peluang untuk memanipulasi informasi yang sensitif terhadap harga. Yang kedua, memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung di organisasi tempatnya bekerja. Yang ketiga, berhak untuk mendapatkan bonus yang dikaitkan dengan laba. Yang keempat, memiliki hak secara langsung atau tidak langsung atas bonus kepemilikan saham yang ditangguhkan atau opsi saham organisasi tempatnya bekerja. Dan yang terakhir itu ikut serta dalam program kompensasi yang memberi insentif atas pencapaian target kinerja atau untuk memaksa. Next. Selanjutnya masuk ke seksi 250 mengenai bujukan termasuk hadiah dan keramah tamahan. Jadi di sini bujukan itu merupakan objek, situasi, atau tindakan yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku individu lain. Di sini bujukan itu termasuk dalam hadiah, terus keramah tamahan, hiburan, sumbangan sosial politik,
tawaran tidak pantas, pemberian kerja, dan perlakuan atau hak istimewa. Di sini bujukan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan itu seperti yang berkaitan dengan penyuapan dan korupsi. Hal ini tuh melarang menawarkan dan menerima bujukan dalam keadaan tertentu. Sedangkan untuk bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, ini meliputi bujukan yang memunculkan ancaman kepentingan pribadi, kedekatan, atau intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama prinsip integritas, objektivitas, dan perilaku profesional. Jadi bujukan yang ditawarkan atau diberikan oleh anggota keluarga dekat dan terdapat intensi untuk mempengaruhi perilaku akuntan atau pihak lawan secara tidak patut, maka akuntan itu harus memberikan advice kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat untuk tidak menawarkan atau menerima bujukan tersebut. Next. Selanjutnya di seksi 260 mengenai respon atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, di mana ketidakpatuhan itu adalah tindakan kelalaian atau perbuatan jahat yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh organisasi pemberi kerja, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola organisasi, anggota manajemen, dan individu lain yang bekerja di bawah arahan organisasi. Di sini contoh peraturan perundang-undangan terkait itu termasuk ada kecurangan, korupsi, penyuapan, kesehatan, dan keselamatan publik, pencucian uang, pendanaan teroris, dan tindakan kriminal, dan sebagainya. Terus ketika merespon adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, tujuan dari akuntan sendiri itu yang pertama ada mematuhi prinsip integritas dan perilaku profesional. Yang kedua, mengingatkan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang ketiga, mengambil tindakan lanjutan yang tepat dalam melindungi kepentingan publik. Next. Oke, lanjut ke seksi 270 mengenai tekanan untuk melanggar prinsip dasar etika. Jadi tekanan yang diberikan pada atau oleh akuntan itu mungkin memunculkan ancaman intimidasi atau ancaman lain untuk mematuhi satu atau lebih prinsip dasar etika, yang dimana akuntan di sini tuh dilarang untuk membiarkan tekanan dari pihak lain yang memunculkan pelanggaran kepatuhan terhadap prinsip dasar etika. Selain itu juga akuntan dilarang untuk menekan pihak lain yang diketahui akuntan akan mengakibatkan individu lain melanggar prinsip dasar etika. Selanjutnya ada tekanan yang mengakibatkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Ini yang pertama, tekanan yang terkait dengan benturan kepentingan, seperti tekanan dari anggota keluarga atau kolega yang terkait dengan benturan kepentingan terkait dengan pemilihan vendor. Yang kedua, tekanan untuk memengaruhi penyusunan atau penyajian informasi, seperti tekanan dari atasan dan kolega untuk memengaruhi penyusunan informasi, hasil keuangan, dan memanipulasi indikator kinerja. Yang ketiga, tekanan untuk bertindak tanpa keahlian atau kehati-hatian yang memadai, seperti tekanan dari atasan untuk bertindak tanpa keahlian atau kehati-hatian yang memadai. Yang keempat, tekanan yang terkait dengan bujukan, ini seperti tekanan dari kolega atau pihak lain yang terkait dengan bujukan termasuk suap atau hadiah lain. Yang terakhir itu ada tekanan yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan, seperti tekanan yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan untuk tujuan penghindaran pajak. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Ica. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akuntan yang berpraktik melayani publik. Langsung next saja. Oke. Untuk yang pertama itu ada di seksi 300, di mana seksi 300 ini adalah penerapan kerangka kerja konseptual dan akuntan yang berpraktik melayani publik. Nah, sebagai pendahuluan, jadi pada seksi ini mengatur persyaratan dan juga materi aplikasi untuk akuntan yang berpraktik khususnya melayani publik dalam menerapkan kerangka kerja konseptual yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, berikutnya juga mengingat berbagai ancaman etika yang mungkin bakal dihadapi oleh akuntan. Kerangka kerja konseptual itu mendorong akuntan untuk selalu waspada terhadap fakta dan juga keadaan yang memang nantinya akan muncul. Nah, jadi secara khusus pada bagian 3 ini, yaitu akuntan yang berpraktik melayani publik, itu akan dilakukan atau berlaku untuk semua akuntan yang melayani publik, baik di bidang assurance atau yang juga yang non-assurance.
Terus juga di bagian ini juga bakal menjelaskan persyaratan dan juga materi aplikasinya. Oke, untuk berikutnya itu tentu ada identifikasi ancaman, yang mana ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika itu harus diidentifikasi, dievaluasi, dan juga diatasi, dan maka akuntan itu juga harus mempertimbangkan konteks, situasi, dan juga hubungan mereka dengan kantor itu sendiri. Nah, terus juga ada contoh ancaman. Contoh ancaman berdasarkan kategori, itu udah ada beberapa juga yang dijelaskan sebelum-sebelumnya ya. Untuk yang pertama itu ada ancaman kepentingan pribadi. Maksudnya ancaman kepentingan pribadi itu juga mungkin contohnya, itu kayak akuntan mempunyai kepentingan keuangan langsung pada suatu klien, atau mungkin juga ada akuntan menawarkan suatu imbalan rendah untuk mendapatkan perikatan baru, dan juga mungkin imbalan tersebut sangat rendah sehingga menyulitkan bagi akuntan itu sendiri untuk melakukan jasa profesional sesuai dengan standar profesional dan juga standar teknis yang berlaku. Atau juga mungkin akuntan ini memiliki suatu hubungan bisnis yang erat dengan klien. Berikutnya itu juga ada ancaman telaah pribadi. Jadi ancaman ini itu akuntan menerbitkan laporan assurance atas efektivitas operasi sistem keuangan setelah akuntan yang bersangkutan itu mengimplementasikan sistem tersebut. Nah, berikutnya juga ada akuntan itu menyiapkan data asli yang digunakan untuk menghasilkan catatan yang merupakan perihal pokok dari suatu perikatan assurance. Berikutnya ada ancaman advokasi. Jadi advokasi ini itu akuntan mempromosikan kepentingan atau saham dari klien, dan juga akuntan bertindak sebagai penasihat yang mewakili klien dalam litigasi atau perselisihan dengan pihak ketiga. Ataupun juga akuntan ini melobi proses dari legislasi untuk kepentingan klien. Berikutnya itu ada ancaman kedekatan. Ancaman kedekatan ini itu adalah akuntan memiliki anggota keluarga inti atau keluarga dekat yang menjabat sebagai direktur, komisaris, ataupun juga penjabat eksekutif klien. Terus juga direktur, komisaris, atau penjabat eksekutif dari klien atau karyawan dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap perihal pokok dari suatu perikatan sebelumnya menjabat sebagai rekan perikatannya. Terus juga ada anggota tim audit yang memiliki hubungan yang lama dengan klien audit. Nah, yang terakhir itu ada ancaman intimidasi, yang dimana akuntan ini sedang terancam kehilangan perikatan dari klien atau pemecatan dari kantor karena perselisihan tentang permasalahan profesional. Atau juga si akuntan ini juga merasa ditekan untuk menyetujui pertimbangan dari karyawan klien karena karyawan tersebut itu lebih ahli dalam permasalahan yang diperdebatkan. Nah, itu tadi contoh ancaman. Nah, untuk mengevaluasi ancaman itu, evaluasi dipengaruhi oleh beberapa kondisi, juga kebijakan, prosedur, dan juga ada sifat jasa profesional yang diberikan. Nah, terus juga berdasarkan klien dan lingkungan operasinya, atau juga kantor dan lingkungan operasinya. Oke, untuk berikutnya ini, itu ada pertimbangan atas informasi baru atau perubahan fakta dan keadaan. Maksudnya ini adalah informasi baru atau perubahan itu dapat mempengaruhi level ancaman dan juga mengharuskan evaluasi ulang dan pengamanan yang sesuai. Nah, cara mengatasi ancaman yang ini adalah menguraikan persyaratan dan materi aplikasi untuk mengatasi ancaman yang tidak dapat diterima. Contohnya, ada pengamanan bervariasi tergantung pada juga situasi-situasi yang ada. Berikutnya juga ada penelaah yang tepat, yang dimana penelaah yang tepat itu harus memiliki pengetahuan, kualifikasi, dan juga kewenangan untuk mengevaluasi pekerjaan atau juga jasa yang relevan. Nah, berikutnya juga ada berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Maksudnya ini adalah menentukan orang yang tepat untuk berkomunikasi dalam struktur tata kelola organisasi dan juga mengomunikasikan permasalahan yang relevan dan memastikan semua pihak yang bertanggung jawab itu atas kelola mendapatkan informasi yang cukup. Dan berikutnya juga yang terakhir ada kasus khusus dalam berkomunikasi. Jadi menyebut kasus khusus dalam berkomunikasi dengan individu yang bertanggung jawab atas manajemen dan tata kelola ketika individu tersebut memegang peran ganda. Oke, berikutnya ini ada di seksi 320, yaitu penunjukan profesional. Jadi, awal-awal nih penerima klien dan perikatan itu penjelasannya, yang pertama itu ada ancaman terhadap prinsip etika, seperti integritas atau juga perilaku profesional, bisa muncul saat menerima klien baru atau perubahan dalam perikatan yang ada. Berikutnya, evaluasi ancaman pengetahuan tentang dan juga komitmen klien dalam mengatasi masalah yang dipertanyakan. Berikutnya juga ada ancaman kepentingan pribadi muncul jika tim perikatan ini tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk pekerjaan yang akan dijalankannya. Dan terakhir itu ada pengamanan bisa termasuk menugaskan personel yang sesuai.
dan juga menyetujui jangka waktu yang realistis atau juga menggunakan tenaga ahli jika diperlukan. Nah, berikutnya ini juga ada perubahan penunjukan profesional. Jadi akuntan itu harus menentukan apakah ada alasan untuk menolak atau juga menerima perikatan ketika diminta oleh klien yang potensial untuk menggantikan akuntan lain, atau jika sedang mempertimbangkan tawaran perikatan yang saat ini dilakukan oleh akuntan lain. Terus, jika ada ancaman yang tidak dapat diatasi dengan pengamanan, mungkin bisa perikatan tidak harus diterima. Nah, komunikasi dengan akuntan yang sedang memberikan jasa atau akuntan pendahulu itu bisa diperlukan sebelum menerima perikatan, dan juga kesepakatan klien itu juga mungkin diperlukan. Oke, berikutnya ini masih di seksi 320. Jadi, komunikasi dengan akuntan yang sedang memberikan jasa atau akuntan pendahulu. Jadi, ketika berkomunikasi dengan akuntan yang sedang memberikan jasa atau juga akuntan pendahulu, itu sebagai akuntan harus mematuhi peraturan perundang-undang dan memberikan informasi jujur dan juga jelas. Terus, perubahan penunjukan audit atau review. Jadi, dalam audit atau review laporan keuangan, akuntan harus meminta informasi dari akuntan yang sedang memberikan jasa atau akuntan pendahulu mengenai fakta atau informasi yang relevan. Berikutnya juga ada komunikasi yang baik antara akuntan yang sedang memberikan jasa dan akuntan yang diusulkan sangat penting. Nah, keberlanjutan perikatan dengan klien itu harus secara periodik untuk dievaluasi apakah akan melanjutkan perikatan, terutama jika ada ancaman baru yang muncul. Berikutnya juga ada penggunaan pekerjaan ahli. Jadi saat menggunakan pekerjaan ahli, akuntan itu harus memastikan bahwa ahli tersebut memiliki reputasi dan keahlian yang memang sesuai dengan kejadian di lapangannya. Dan informasi tentang ahli ini bisa diperoleh melalui konsultan atau sebelumnya dengan ahli tersebut. Oke, nextnya kita akan masuk ke seksi 360, yang dimana akan menjelaskan tentang respon atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi, tindakan penghilangan atau perbuatan, baik disengaja atau tidak disengaja, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh klien. Yang pertama, itu bisa pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien. Yang kedua, manajemen klien, yaitu individu lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan klien. Nah, tindakan yang dilakukan ketika merespon ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undang. Ada dua, yaitu berdampak langsung dan juga yang tidak berdampak langsung. Yang berdampak langsung itu terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Nah, yang tidak berdampak langsung itu mungkin penting bagi aspek operasional bisnis untuk mempertahankan usaha atau untuk menghindari hukuman yang material. Oke. Berikutnya ini adalah tujuan anggota terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu ketika merespon adanya ketidakpatuhan atau juga dugaan ketidakpatuhan, tujuan dari anggota adalah mematuhi prinsip integritas dan perilaku profesional, dan juga mengingat manajemen atau jika tepat pihak yang bertanggung jawab atas kelola klien untuk memungkinkan mereka memperbaiki, memulihkan, atau juga mungkin memitigasi konsekuensi dari ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau terduga. Juga mungkin kita bisa juga mencegah ketidakpatuhan itu sebelum terjadi. Berikutnya, kita juga harus mengambil tindakan lanjutan yang tepat dalam melindungi kepentingan publik. Nah, contoh peraturan perundang-undang yang terkait dengan ini termasuk yang berhubungan dengan kecurangan, korupsi, dan juga penyuapan. Itu bisa di dalam kesehatan dan keselamatan publik, pasar dan perdagangan surat berharga, ataupun juga dalam perlindungan data. Berikutnya juga ada contoh pencucian uang, pendanaan teroris, dan hasil kriminal, itu bisa berupa dalam perbankan secara produk dan jasa keuangan lainnya, liabilitas pajak dan pensiun serta pembayarannya, ada juga perlindungan lingkungan hidup. Nah, peran anggota respon atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ada dua. Yang pertama itu audit atas laporan keuangan. Jadi, jika anggota yang ditugaskan untuk melakukan audit atas laporan keuangan itu mengetahui informasi mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka anggota harus memperoleh pemahaman atas permasalahan tersebut. Pemahaman tersebut harus menyangkut sifat ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dan keadaan ketika hal tersebut telah terjadi atau mungkin terjadi. Nah, jika anggota mengidentifikasi atau menduga bahwa ketidakpatuhan telah terjadi atau mungkin terjadi, maka anggota harus membahas permasalahan tersebut dengan level manajemen yang tepat dan jika perlu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Nah, faktor-faktor relevan yang perlu dipertimbangkan termasuk ada sifat dan keadaan permasalahan, terus juga ada individu
berpotensi terlibat, kemungkinan adanya kolusi, konsekuensi potensial dari permasalahan tersebut, dan juga ada apakah level manajemen tersebut mampu menginvestigasi permasalahan dan mengambil tindakan yang tepat. Sebenarnya di kedua ini jasa profesional selain audit atas laporan keuangan hampir sama. Yang membedakan jadi pemahaman tersebut harus mencakup sifat ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dan keadaan ketika hal tersebut telah terjadi atau mungkin terjadi. Yang membedakannya lagi adalah dari jasa profesional selain audit atas laporan keuangan, itu di bagian komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola diperlukan jika memiliki akses yang diperlukan. Bedanya di sana. Untuk faktor-faktor relevan yang perlu dipertimbangkan itu sama seperti yang sebelumnya. Oke, next-nya ini adalah jasa profesional selain audit atas laporan keuangan. Jadi ada 3 kondisi. Yang pertama ini jika anggota melakukan jasa selain audit untuk klien audit kantor dan juga komponen dari klien audit kantor, maka 2 hal tersebut itu anggota harus mengkomunikasikan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dalam kantor, kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undang. Yang dilakukan harus sesuai dengan protokol atau prosedur kantor. Berikutnya, jika tidak ada protokol atau prosedur tersebut, komunikasi dilakukan langsung kepada rekan perikatan audit. Nah, untuk kasus kedua, jika anggota melakukan jasa selain audit untuk klien audit dari jaringan kantor, terus yang kedua adalah komponen dari klien audit jaringan kantor, maka anggota harus mempertimbangkan apakah mengkomunikasikan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada jaringan kantor. Berikutnya, komunikasi yang dilakukan harus sesuai dengan protokol atau prosedur kantor atau jaringan kantor. Berikutnya juga jika tidak ada protokol atau prosedur tersebut, maka komunikasi dilakukan langsung kepada rekan perikatan audit. Oke, ini yang terakhir. Jadi jika anggota melakukan jasa selain audit untuk klien yang bukan merupakan klien audit kantor atau jaringan kantor dan komponen dari klien audit kantor atau jaringan, kita harus atau dugaan ketidakpatuhan kepada kantor yang merupakan auditor eksternal klien jika ada. Oke, untuk berikutnya ini akan dijelaskan oleh Dini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bagas. Selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait independensi dalam perikatan audit dan next. Dalam hal ini penerapan kerangka kerja konseptual untuk independensi dalam perikatan audit dan juga perikatan review. Nah, independensi sendiri berkaitan dengan prinsip objektivitas dan integritas. Dalam independensi juga mencakup 2 hal, yaitu yang pertama ada independensi dalam penampilan dan juga independensi dalam pemikiran. Independensi dalam penampilan yaitu sikap mental pemikiran yang memungkinkan menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengkompromikan pertimbangan profesional, sehingga dari hal ini memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional. Yang kedua yaitu independensi dalam pemikiran. Dalam independensi ini penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga ini yang rasional dan memiliki informasi yang cukup, kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari kantor atau seorang anggota tim audit telah dikompromikan. Nah, periode dari independensi ini dilakukan selama periode perikatan dan selama periode yang dicakup oleh laporan keuangan. Next. Selanjutnya terkait pelanggaran terhadap ketentuan independensi. Ketika melakukan perikatan audit, kode etik mengharuskan kantor untuk mematuhi prinsip dasar etika dan juga independen. Nah, dalam bagian ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik tentang bagaimana menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mempertahankan independensi ketika melakukan perikatan tersebut. Nah, jika kantor menyimpulkan bahwa adanya pelanggaran atas persyaratan dalam bagian ini terjadi, maka kantor harus yang pertama mengakhiri, menangguhkan, atau menghilangkan kepentingan atau hubungan yang memunculkan pelanggaran dan mengatasi konsekuensi pelanggaran tersebut.
Yang kedua, kantor harus mempertimbangkan apakah terdapat persyaratan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku untuk pelanggaran tersebut. Yang ketiga, mengkomunikasikan segera dari pelanggaran tersebut sesuai dengan kebijakan dan prosedur kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang keempat, kantor juga harus mengevaluasi signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap objektivitas kantor dan kemampuan untuk menerbitkan laporan audit. Yang kelima, kantor juga harus bergantung pada signifikansi pelanggaran yang dengan menentukan apakah mengakhiri perikatan audit tersebut atau apakah mungkin untuk melakukan tindakan yang memuaskan untuk mengatasi konsekuensi pelanggaran dan apakah dari tindakan tersebut dapat dilakukan dan tepat untuk keadaan yang terjadi. Next. Selanjutnya, dari kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang telah ditetapkan di seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi. Nah, dari pembahasan kali ini, terdapat beberapa kondisi yang dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, kepentingan kedekatan, atau intimidasi. Yang pertama dari imbalan, dalam kode etik ini disebutkan jika total imbalan suatu klien itu tinggi, maka ketergantungan terhadap klien tersebut dan kekhawatiran akan kehilangan klien tersebut akan memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi. Yang kedua ada kebijakan, kompensasi, dan evaluasi. Dari level ancaman bergantung pada berapa proporsi kompensasi atau evaluasi didasarkan pada penjualan jasa tersebut. Nah, dari peran individu dalam tim audit dan juga apakah penjualan jasa non-asuransi tersebut mempengaruhi keputusan promosi. Dari faktor ini dapat dilakukan pengamanan dengan merevisi rencana kompensasi atau proses evaluasi untuk individu tersebut dan mengeluarkan individu tersebut dari tim audit. Next. Nah, yang ketiga ada hadiah dan juga keramah tamahan. Kantor, jaringan kantor, atau anggota tim audit tidak boleh menerima hadiah keramah tamahan dari klien audit kecuali nilainya itu kecil dan tidak berdampak pada independensi. Dari hadiah dan keramah tamahan ini itu berkaitan dengan dari tim audit tidak gampang menerima hadiah dan keramah tamahan yang dapat mempengaruhi independensi. Yang keempat ada faktor litigasi aktual atau ancaman litigasi. Dalam hal ini artinya dalam penugasan tidak boleh ada yang disembunyikan dan harus ada keterbukaan. Yang kelima, kepentingan keuangan. Ancaman ini misalnya kantor, tim audit, dan rekan itu tidak boleh memiliki kepentingan keuangan terhadap klien audit. Yang keenam ada pinjaman dan jaminan. Tim audit juga tidak boleh memberikan atau menjaminkan suatu pinjaman kepada klien audit kecuali pinjaman atau jaminan tersebut tidak material untuk kantor jaringan atau individu yang menjaminkan dari klien. Yang ketujuh ada hubungan bisnis. Tim audit juga tidak boleh memiliki hubungan bisnis erat dengan klien karena akan berdampak pada independensi. Next. Yang kedelapan ada hubungan keluarga dan juga pribadi. Tim audit tidak boleh memiliki hubungan keluarga dengan klien, direktur, komisaris, dan juga karyawan yang memungkinkan memiliki pengaruh yang besar dari suatu perusahaan. Yang kesembilan ada pernah bekerja pada klien audit. Kantor atau tim audit tidak boleh memasukkan individu yang selama periode audit pernah menjabat dan bekerja sebagai karyawan dengan posisi yang memberikan pengaruh signifikan terhadap perusahaan klien. Yang ke-10 ada faktor rangkap jabatan sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien audit. Dari faktor ini juga tidak dibolehkan karena akan mempengaruhi dari independensi tim audit. Yang ke-11 ada pekerjaan dengan klien audit. Dari faktor ini memastikan tidak adanya hubungan yang signifikan antara kantor atau jaringan
atau jaringan kantor dengan rekan dan anggota tim audit. Yang ke-12 ada faktor sementara. Next. Yang ke-13 ada hubungan yang berlangsung lama antara personel atau termasuk rotasi rekan dengan klien audit. Ketika seorang individu ini terlibat dalam perikatan audit selama periode waktu yang panjang, maka ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi ini dapat muncul. Audit entitas dengan akuntabilitas publik ini dibatasi selama 7 tahun kumulatif dalam bertindak. Seperti yang dijelaskan pada Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2023, pihak berupa bank umum, bank emiten, dan perusahaan publik wajib membatasi penggunaan jasa audit keuangan historis tahunan dari audit publik yang sama untuk 7 tahun secara kumulatif dan diakumulasi sejak tahun buku 2017. Next. Setelah bertugas selama 7 tahun kumulatif, adanya periode jeda dari berbagai peran diantaranya yang pertama, dari rekan perikatan ini diberikan jeda selama 5 tahun. Yang kedua, dari penanggung jawab atas penelaahan pengendalian mutu diberikan jeda selama 3 tahun. Dan juga yang terakhir, dari rekan audit utama diberikan jeda selama 2 tahun. Next. Nah, selama periode jeda ini, dari peran-peran tersebut tidak boleh yang pertama menjadi anggota perikatan atau memberikan pengendalian mutu untuk perikatan audit. Yang kedua, individu ini juga tidak boleh memberikan konsultasi kepada tim perikatan atau klien mengenai isu-isu teknis atau industri spesifik, transaksi, atau peristiwa yang mempengaruhi perikatan audit. Yang ketiga, dari individu juga tidak boleh bertanggung jawab untuk memimpin atau mengkoordinasikan jasa profesional yang diberikan oleh kantor atau jaringan kantornya kepada klien audit dan mengawasi hubungan kantor atau jaringan kantornya dengan klien audit. Yang keempat, individu juga tidak boleh melakukan peran atau aktivitas lain yang tidak disebutkan di atas hubungan dengan klien audit, termasuk penyediaan jasa non-assurance yang akan menghasilkan interaksi yang signifikan atau sering dengan manajemen senior atau TCWG dan memberikan pengaruh langsung terhadap hasil perikatan audit. Next. Nah, yang terakhir dari penyediaan jasa non-assurance kepada klien audit ini meliputi yang pertama, jasa pembukuan dan akuntansi, jasa administratif, jasa penilaian, jasa perpajakan, jasa audit internal, jasa sistem teknologi informasi, jasa penunjangan litigasi, jasa hukum, jasa rekrutmen, dan juga jasa keuangan korporat. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih, Dini. Selanjutnya, untuk bagian yang terakhir, itu kita ada menjelaskan tentang independensi dalam perikatan asuransi, selain perikatan audit dan juga perikatan review. Nah, untuk yang pertama itu, bagian ini itu berlaku untuk perikatan asuransi selain perikatan audit dan perikatan review. Ini dikenal sebagai perikatan assurance dalam bagian ini. Nah, contoh perikatan tersebut itu meliputi ada audit atas unsur, akun, atau pos tertentu dari laporan keuangan. Dan juga ada assurance atas indikator kunci kinerja perusahaan. Nah, independensi terkait dengan prinsip objektivitas dan integritas terdiri atas, nah untuk yang independensi itu dibagi menjadi 2, penampilan dan pemikiran. Dan juga untuk yang periode independensi itu terbagi menjadi 2, yaitu selama periode perikatan dan juga selama periode yang dicakup oleh informasi hal pokok. Oke, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Dini. Baik, selanjutnya yaitu terkait perikatan asuransi lain.
dari perikatan asuransi ini dirancang untuk meningkatkan level kepercayaan pada pengguna tentang hasil evaluasi atau pengukuran hal pokok terhadap kriteria. Dari basis perikatan asuransi ini dibagi menjadi dua, yaitu asersi dan juga pelaporan langsung. Dari asersi dan pelaporan langsung ini melibatkan tiga pihak terpisah. Yang pertama dari kantor, yang kedua dari pihak yang bertanggung jawab, yang ketiga dari pengguna yang dituju. Nah, dalam perikatan asuransi laporan langsung, kantor harus melakukan pengevaluasian atau pengukuran terhadap suatu hal pokok. Yang kedua, dari kantor juga harus memperoleh suatu representasi dari pihak yang bertanggung jawab telah melakukan pengevaluasian atau pengukuran yang tidak tersedia bagi pengguna yang dituju. Oke, melanjutkan yang sebelumnya juga mengenai persyaratan dan materi implikasi. Di sini ada 3 persyaratan yang terkait, diantaranya ada persyaratan umum, jaringan kantor, entitas berelasi. Oke, untuk yang persyaratan umum, syarat yang pertama, kantor itu yang melakukan perikatan asuransi harus independen. Syarat yang kedua, kantor harus menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi dalam kaitannya dengan perikatan asuransi. Selanjutnya, persyaratan jaringan kantor itu ketika kantor meyakini bahwa kepentingan dan hubungan jaringan kantor dapat memunculkan ancaman terhadap independensi kantor, maka kantor harus mengevaluasi dan mengatasi ancaman tersebut. Yang terakhir itu ada persyaratan entitas berelasi. Jadi ketika tim asuransi mengetahui atau meyakini bahwa suatu hubungan atau keadaan yang melibatkan entitas berelasi dari klien asuransi relevan untuk evaluasi independensi kantor terhadap klien, maka tim asuransi harus menyertakan entitas berelasi ketika mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi. Next. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Madu. Oke, terima kasih Ica. Jadi selanjutnya itu mengenai pelanggaran terhadap ketentuan independensi, di mana jika kantor menyimpulkan bahwa pelanggaran atas persyaratan terjadi, maka kantor harus melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu mengakhiri, menangguhkan atau menghilangkan kepentingan atau hubungan yang memunculkan pelanggaran dan mengatasi konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Yang kedua yaitu mengevaluasi signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap objektivitas kantor dan kemampuan untuk menerbitkan laporan asuransi. Dan yang terakhir yaitu menentukan apakah tindakan yang diambil dapat mengurangi konsekuensi dari pelanggaran tersebut secara memuaskan. Next. Oke, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan apabila teman-teman ingin bertanya, teman-teman bisa langsung tulis pertanyaan di kolom komentar di bawah, dan nantinya akan kami jawab satu persatu. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.